Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Sudah lama rasanya teman-teman ya kita tidak mendengarkan pidato dari Bapak Joko Widodo, Presiden ke-7 Republik Indonesia. Karena ya memang beliau setelah tidak menjadi presiden hanya banyak menerima tamu dan juga kunjungan dari tokoh-tokoh dan calon-calon kepala daerah teman-teman. Dan di video ini kita akan mendengarkan kembali bagaimana pidato dari Bapak Joko Widodo, Presiden ke-7 Republik Indonesia, yang dimana beliau mendeklarasikan dukungannya kepada calon gubernur Jakarta, Bapak Ridwan Kamil dan Bapak Suswono teman-teman. Dan banyak hal yang disampaikan Pak Jokowi dalam video ini, utamanya terkait dengan adanya salah satu kader PDIP yang akhirnya ada di lokasi dan mendukung pasangan Ridwan Kamil dan Suswono. Oke teman-teman, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Masalah utama Jakarta dari dulu sampai sekarang nih mulai sedikit demi sedikit mulai terselesaikan. Yang berkaitan dengan macet, yang berkaitan dengan banjir, yang berkaitan dengan tata ruang, yang berkaitan dengan tambahan sekarang satu lagi yang berkaitan dengan polusi. Macet, sudah dibangun MRT, LRT, kereta bandara, kereta cepat, bus. Tinggal menyelesaikan misalnya MRT, rute yang utara selatan dirampungkan, rute yang barat timur dirampungkan, sehingga nantinya semua penduduk Jakarta ini memakai transportasi massal yang kita miliki. Dan yang kedua yang berkaitan dengan banjir. Banjir, Sungai Ciliwung itu sudah di normalisasi kurang hanya 16 km. Itu kalau kerjakan secara cepat, perkiraan saya 2 tahun selesai, insya Allah selesai. Kemudian tata ruang. Kita tahu yang berkaitan dengan tata ruang ini sangat rumit sekali, berkaitan dengan kawasan kumuh, berkaitan dengan ruang terbuka hijau, yang ini juga harus bisa diselesaikan. Dan yang paling sulit memang mungkin ke depan adalah urusan polusi, karena air quality index kita sudah di Jakarta ini sudah 190-an. Padahal maksimum itu 0 sampai 50. Artinya ini sudah melampaui ambang batas yang diperbolehkan. Terus dalam pilkada ini, dalam pilgub ini, apa yang harus kita lakukan untuk memberikan keyakinan kepada kita bahwa masalah-masalah itu bisa diselesaikan? Kalau Bapak Ibu bertanya kepada saya, jawaban saya rekam jejak. Rekam jejak. Kenapa saya Ridwan Kamil? Karena saya rekam jejak. Rekam jejak. Ya. Saya ulang. Kenapa saya Ridwan Kamil? Karena rekam jejak. Bapak Ridwan Kamil yang pertama pernah menjadi wali kota. Dalam sebuah Iya, wali kota Bandung. manajemen kecil, mengelola kota itu dia tidak mudah. Beliau sudah memiliki pengalaman itu. Yang kedua, dalam lingkup manajemen yang lebih besar, provinsi, beliau juga punya pengalaman sebagai gubernur. Terus, yang paling penting ditunjang oleh ilmu yang Pak Ridwan Kamil miliki. Beliau dari teknik arsitek ITB. Yang kedua, masternya di urban design di Berkeley. Karena kalau tidak urban design itu artinya di situ ada ilmu city planning, pasti ada. Ada Pak Ridwan? Ada. Pasti ada. Di situ ada
urusan yang berkaitan dengan landscape kota pasti ada, dan yang lain-lainnya. Artinya secara rekam jejak punya, secara ilmu punya, kurang apa lagi? Kurang apa Mau pilih lagi? yang Iya enggak? Iya enggak? Kalau saya itu aja, udah. Itu aja. Sekarang tinggal Bapak Ibu semuanya, saudara-saudara semuanya bergerak dalam waktu yang sangat sempit ini. Kalau gerakannya masih benar, semuanya betul-betul berusaha untuk kota Jakarta yang kita cintai ini. Satu putaran. Bisa kayak Pilpres. Bisa kayak Pilpres. Wah. Pilpres itu bayangan kita 51%, dapatnya 58,5%. Wow. Rasa itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Siang malam punya ciri Nah, ini teman-teman, Bapak Effendi Simbolon. Mungkin kalau kalian ingat, Bapak Effendi Simbolon ini pernah mencecar Bapak Presiden Prabowo Subianto ketika Pak Prabowo masih menjabat Menteri Pertahanan. Dan Pak Prabowo dicecar di ruang DPR ketika membahas soal anggaran Kementerian Pertahanan, teman-teman. Dulu ya, Pak Prabowo juga sempat mengatakan kalau Bapak Effendi Simbolon hadir di rapat DPR, wah, Pak Prabowo juga agak segan-segan juga gitu. Karena memang Pak Effendi Simbolon ini vokal dan juga kritis banget, teman-teman. Wah, tapi sekarang sudah berada di barisan Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Ini kader PDIP, teman-teman ya. rapatnya malam, tidurnya siang. Nah, itu beliau tuh. Tapi intinya beliau kakak saya, beliau pugilmen saya, karena beliau adalah mantan wakil gubernur DKI Jakarta. Ya, memang saat-saat yang menentukan itu adalah saat terakhir. Berarti hadir di kampanye Akbar ya Pak ya? Gimana? Hadir di kampanye Akbar ya Pak ya? Kalau diundang. Kalau Undang Pak, diundang. insya Allah, tanggal 23. Kesini atas kemauan sendiri apa undangan dari Kang Emil? Diundang. Semuanya memang di etapa terakhir seperti ini harus bekerja keras. Saya datang karena memang saya mendukung. Di Jawa Tengah juga saya datang karena saya mendukung. Saya diundang ke Jakarta, saya datang karena saya mendukung. Ada daerah lainnya nggak sih Pak Jokowi? Ada daerah lainnya nggak sih Pak Jokowi? Selain Jateng dan juga Jakarta? Ada, tapi kan waktunya nggak mungkin kan saya datengin semuanya. Betul. Mungkin di atas 50%. Kedaulatan ada di tangan rakyat. Pak Jokowi Kedaulatan ada di tangan rakyat. Yang menentukan semuanya adalah rakyat. Kita ini hanya berusaha, berikhtiar. Ya, tidak bisa dipungkiri bahagia sekali di saat memang detik-detik, minggu-minggu terakhir Full senyum Ridho ya kan? mantan presiden, mantan gubernur DKI. Kami bersahabat sudah lama, zaman saya wali kota. Sebelum saya wali kota, beliau hadir sebagai wali kota. Saat saya wali kota, beliau hadir sebagai gubernur, kemudian membersamai sampai beliau presiden 10 tahun, kemudian di IKN. Itulah hubungan kami. Dan tadi Pak Jokowi menyampaikan kuncinya adalah rekam jejak. Mudah-mudahan Rekam jejak. warga Ya, Jakarta ya, melihat ya. itu, bahwa membangun Jakarta semua mungkin programnya mirip-mirip ya, tapi yang membedakan kan rekam jejak. Saya pernah ngurusin kota, pernah ngurusin koordinasi dengan pusat sebagai gubernur. Mudah-mudahan rekam jejak, pengalaman, dan memang ilmunya kami ada di tata kota, tinggal diberi kesempatan oleh warga Jakarta, diberi takdir oleh Allah. Insya Allah Jakarta perubahannya lebih cepat. Amin. Nah, itu harapannya. Ya, Saya ya, mengundang ya, Pak Jokowi ya, ya. hadir, alhamdulillah. Makanya saya sumringah. Besok Sumringah. juga kalau memang beliau ada waktu, saya ingin menyapa warga Jakarta, nanti dikabari ke wartawan. Nah, teman-teman, itulah tadi pidato singkat dari Bapak Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo di kegiatan Ridwan Kamil dan Suswono, teman-teman ya, calon gubernur Jakarta, yang dimana ternyata Pak Jokowi di kegiatan ini juga langsung mendeklarasikan dukungan beliau kepada Ridho.
atas dasar pengalaman dan rekam jejak serta keilmuan yang dimiliki oleh Ridwan Kamil. Karena ya background Ridwan Kamil teknik arsitek dan juga tata kota S2-nya teman-teman. Jadi menurut Pak Jokowi ini sangat pas untuk menata kota Jakarta. Dan selain itu ternyata tadi saya baru tahu teman-teman, Pak Jokowi menargetkan atau sedikit menganalisis kalau Pilpres kemarin itu 51% untuk Pak Prabowo. Tapi ternyata suaranya naik. Waduh, semoga saja tadi disebutkan juga oleh para pendukung Ridwan Kamil, semoga saja nanti Pilkada Jakarta satu putaran juga teman-teman untuk Ridwan Kamil. Tapi sepertinya pertarungannya akan sengit sekali nih di Jakarta antara Ridwan Kamil dan juga Pramono Anung. Karena Pramono Anung ini menggabungkan anak Abah dan juga Ahoker. Apakah akan rukun keduanya teman-teman? Ini yang akan menjadi pertanyaan dan akan kita lihat nanti hasilnya di tanggal 27. Dan kalau kita lihat Ridho ini kan sudah didukung oleh Pak Jokowi serta Bapak Prabowo. Nah, siapa yang kira-kira yang akan menang? Kalau menurut kalian siapa teman-teman? Dan tadi bisa kita lihat juga ternyata ada satu kader PDIP, yakni Bapak Effendi Simbolon yang sangat vokal ketika di DPR. Dan kalau kalian ingat di video saya yang beberapa bulan yang lalu, ada video Pak Effendi Simbolon mencecar Bapak Prabowo Subianto ketika masih menjadi Menteri Pertahanan Republik Indonesia ketika rapat perdana Pak Prabowo di DPR. Dan ternyata Pak Prabowo juga mengakui kalau Pak Effendi Simbolon ini, kader PDIP ini sangat vokal dan sangat kritis. Dan Pak Prabowo ya sempat keteteran juga menghadapi Pak Effendi Simbolon ternyata teman-teman. Nah, ini kalau saya lihat teman-teman ya, ada 3 provinsi akan menjadi pertarungan yang sangat sengit antara PDIP versus Jokowi, yakni di Jawa Tengah, DKI Jakarta, dan juga Sumatera Utara. Kalau di Sumatera Utara ada Edi Rahmayadi dari PDIP versus Bobi Nasution dari klan Jokowi. Di Jakarta ada Pramono Anung yang diusung PDIP dan didukung oleh Anies Baswedan, Megawati, Ahoker, anak Abah, sebagian sih nggak semua anak Abah, dan melawan Ridwan Kamil Suswono yang didukung Kim Plus dan juga di-endorse Pak Joko Widodo. Nah, selain itu, terakhir Jawa Tengah, sentral jantung dari Partai Banteng. Di sini pertarungannya sangat sengit teman-teman. Megawati mengusung Andika Perkasa dan Kim Plus mengusung Lutfi dan Taj Yassin. Sudah di-endorse Pak Prabowo, sudah di-endorse juga Pak Jokowi. Kalau kemarin kita lihat surveinya beti-beti lah teman-teman, beda tipis. Apakah setelah di-endorse kedua tokoh ini akan naik? Nah, ini 3 pertarungan ini akan kita lihat pertarungan yang paling bergengsi lah. Wah, ini menggunakan nama besar 2 tokoh nih teman-teman. Ya, kalau kalian kira-kira di 3 provinsi ini memilih siapa teman-teman? Apakah memilih yang di-endorse oleh Pak Jokowi dan Pak Prabowo? Apa memilih orang yang diusung oleh Megawati dan PDIP? Silakan kalian komen di bawah teman-teman. Tapi yang terpenting semoga pilkada serentak ini aman, damai, tidak ada keributan, tidak ada kericuhan, semua berjalan lancar dan ya politik uang bisa berkurang, gesekan-gesekan antar masyarakat bisa berkurang dan lain sebagainya lah teman-teman. Kita berharap semua damai, kita berharap semua berjalan dengan baik. Dan nah, kabar terakhir bahwa bansos di pilkada akan dihentikan untuk sementara waktu dan akan dibagikan kembali setelah pilkada serentak. Karena ya mungkin Mendagri dan juga DPR memikirkan hal jangan sampai terjadi hal serupa ketika Pilpres. Banyak isu-isu liar terkait bansos dan segala macam ini yang dihindari oleh pemerintah teman-teman. Ya semoga saja kepala-kepala daerah yang terpilih nanti di semua daerah, karena sekarang tanggal berapa teman-teman? 19. Wah, nanti pemilihan tanggal 27 nih, sisa 8 hari lagi. 8 atau 7, sisa sebentar lagi nih. Ini semua tim sedang bekerja keras nih untuk meramu sebuah strategi untuk memenangkan calonnya teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dulu dari saya teman-teman dan video ini. Akhir kata billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.